Setelah pengajuan lainnya pada di auto semua, alhamdulillah juga ada yang nyantol dan langsung lumer mendarat ke rekening. Walaupun limitnya nggak sebesar para pinjolers dan gal buyers lainnya, yang penting udah bisa cair terlebih dahulu. Lumayan bisa buat duit jajan dan bisa buat beli gorengan sekampung ya. Dan pastinya di aplikasinya tanpa DC lapangan bisa lunas tanpa dibayar. Dan untuk produknya cukup banyak dan lagi viral untuk saat ini. Buruan kalian gaskan mumpung aplikasinya masih baik hati banget nih. Dan juga mumpung belum diblokir oleh OJK ya. Jadi bisa lunas tanpa dibayar ketika dia diblokir oleh OJK ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Ir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga senantiasa terhindar dari wabah yang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Bahkan ada lagi tuh varian baru ya. Dan semoga dapat tertangani. Dan juga jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Dan juga tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun. Dan gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Atau udah pada habis semua? Atau mungkin udah pada japo? Atau mungkin DC-nya udah pada ngomel-ngomel dari pinjol-pinjol ilegal? Atau mungkin kalian masih di auto dan juga masih digantung? Nah, buat kalian nih video ini cocok banget buat kalian karena lagi ramai dan lagi viral di ngajuin untuk para gal buyer saat ini ya. Dan mumpung untuk limitnya belum habis-habis, makanya bisa kalian gaskan. Ntar keburu habis deh tuh cuy ya. Kalau udah habis ya kalian otomatis mau ngajuin berapa kali pengajuan pun, mau akun kalian selama apapun dan juga amunisi kalian sekuat apapun tetap pasti akan di auto ya. Dan ya untuk di aplikasi ini sih cukup dengan KTP dan rekening, dan di sini bisa mengajukan dengan menggunakan KTP dan rekening yang berbeda. Tetapi nggak semua produk ya, hanya beberapa produk saja dan itu sifatnya random sih ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan di salah satu produk aplikasi peminjaman online yaitu Duit Tiba. Dan di sini 1,2 ya, dan durasi peminjamannya 7 hari. Untuk tanggal peminjamannya pada tanggal 12 bulan 10 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 bulan 10 2021. Nah, untuk aplikasi ini yang masuk hanya sekitaran 700.000 cuy. Kalian bisa lihat hampir 500.000 kepotong ya dan hilang dari pengajuannya ya. Dan dikembalikannya lebih tinggi daripada limit peminjaman ya. Pada limit peminjamannya 1 juta ya teman-teman. Nah, makanya untuk di aplikasi ini tentunya cukup memberatkan banget, apalagi buat kalian yang pengen mendapatkan peminjaman usaha ataupun ingin mengembalikan, meminjam secara benar ya. Gua nggak rekomendasiin sih di aplikasi ini. Tetapi beda halnya kalau kalian pengen mengajukan untuk galbay. Namun kembali lagi kepada kalian ya, kalian mau galbay, mau rawat, ataupun kalian mau ngajuin atau enggak ya, itu terserah dari kalian sih, kembali lagi ke kalian sendiri ya. Dan di sini semua tips yang orang-orang gunain, entah itu para pinjolers, galbayer, itu enggak semuanya bisa kita pukul rata ya teman-teman. Di orang satu cair, kemudian di orang lain juga harus cair ya, itu enggak ya cuy. Ini kembali lagi soalnya ya, yang menentukan cair atau enggaknya faktornya banyak banget cuy. Apalagi untuk di auto itu bukan hanya dari sekedar limit, kemudian bukan hanya dari sekedar akun, pokoknya banyak banget, entah itu kuotanya ataupun wilayah jangkauan lokasi, mungkin juga dari sistem, dari tim audit, ataupun dari verifikasi KTP-nya yang salah, dan banyak lagi ya cuy. Jadi untuk penyebab di auto itu banyak banget ya cuy. Nah, makanya ya kalau ngajuin aja ya, dan gak usah berharap di ACC terlebih dahulu. Pokoknya ajuin aja sebanyak-banyaknya. Dan biasanya tuh untuk pengajuan pertama memang agak sedikit sulit ketimbang pengajuan yang kedua kali ataupun akun yang lama ya. Kalau ada akun lama, gue lebih rekomendasiin itu sih cuy. Walaupun memang belum pernah meminjam, tetapi setidaknya akunnya udah bisa diketahui oleh sistemnya, itu udah lama ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Pinjaman Mudah. Dan untuk aplikasi Pinjaman Mudah ini gue udah pernah bahas sebelumnya, tetapi udah lama banget ya.
sekitaran akhir tahun 2020, dan memang dia awal mula aplikasi ini viral itu akhir tahun 2020, karena memang itu serentak sih untuk pinjol-pinjol ilegal. Namun setelah itu dia sempat hilang dan nggak ada yang dicairin. Tetapi sudah seminggu ini kok aplikasi ini lagi naik-naiknya nih cuy ya. Dan ya makanya kalian buat yang pengen gaskan ya buruan kalian gaskan, mumpung untuk kuotanya juga masih ada dan juga aplikasinya masih stabil untuk pencairan ya, karena kita nggak tahu kapan aplikasi ini hilang lagi, kapan dia viral lagi, dan kapan limitnya habis. Apalagi saat ini para gal buyers, para joki pengajuannya itu waduh minta ampun gila-gilaan ya cuy, sampai 10, 15, 20, dan waduh itu biasanya sih nggak semuanya di ACC ya, paling ya kalau memang lagi hoki biasanya sampai 5 paling tinggi, ataupun kadang nggak ada sama sekali ya cuy. Nah makanya setiap pengajuan itu nggak mesti untuk di ACC semuanya ya cuy. Nah dan untuk di aplikasi ini gue lupa untuk kode OTP-nya, kalau nggak salah KSP Merdeka deh ya cuy. Kalau kalian tahu mungkin lebih tepatnya bisa kalian ketikkan di kolom komentar, tetapi kalau seingat gue sih ini KSP Merdeka, soalnya untuk akun yang gue gunain ini akun udah lama, tetapi kemarin itu hanya mengincar untuk mendapatin kode undangan, namun sampai sekarang kode undangannya juga nggak masuk-masuk ya cuy, karena juga kemarin itu gua berfokus di aplikasi pinjol ilegal beranak yang lainnya, tetapi lebih viral daripada ini dulu itu Dana Pro, dan juga apalagi ya cuy, pinjaman mudah apa gimana ya gua lupa. Makanya untuk pengajuan di aplikasi ini nggak terlalu diprioritasin ya teman-teman, namun kalau kalian pengen ya silakan aja ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu pinjaman mudah, pinjaman uang tunai kredit dana yang dideveloperi oleh KSP Harpen Dignas Tangerang ya. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Kalian bisa cek di website OJK karena itu ada updatean terbaru kalau nggak salah yang per 8 Oktober ya untuk daftar aplikasi pinjol. Dan untuk daftar aplikasi pinjol yang terbaru itu ada tambahan beberapa aplikasi, kalau nggak salah 13 aplikasi ya, dan itu sudah naik level dari yang tadinya terdaftar di OJK sekarang sudah berizin ya. Sebenarnya terdaftar dengan berizin itu sama saja ya teman-teman, tetap legal OJK, tetapi kalau yang terdaftar itu harus mengajukan untuk permohonan menjadi naik level berizin ya, soalnya kalau berizin itu otomatis untuk perpanjangannya udah nggak ada ya, dan status legalitasnya udah paten. Berbedanya yang masih terdaftar, kalau yang terdaftar itu biasanya dia harus memperpanjang tiap tahun untuk syarat legalitasnya ya teman-teman. Dan ya untuk info yang terbaru sih nggak ada aplikasi pinjol yang dicabut izinnya sih ya teman-teman. Nah di sini untuk kalian pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk download dan langsung ajukan kalau kalian mau, kalau nggak juga ya nggak masalah. Dan di sini jumlah downloadnya baru mencapai 500.000 dengan rating 3,9, ulasannya 9.000. Untuk brosur aplikasinya di sini pinjam sekarang, tinjau sekarang, dapatkan sekarang. Kemudian ada produk yang sesuai juga, kuota pinjamannya fleksibel, dan di sini ada informasi sederhana. Ya hanya gini doang sih ya cuy, nggak ada yang menarik juga dan nggak menjelaskan terkait aplikasinya secara detail banget. Kemudian untuk ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam, di sini kalian saran gua baca dulu satu persatu agar kalian paham dan juga kalian bisa menjadikan pembanding dan juga bahan acuan. Nah ini dia nih cuy, salah satu tanda-tanda aplikasi itu legal OJK itu pastinya untuk customer service-nya aktif banget. Tetapi nggak semuanya juga itu kita pukul rata ya, karena ada beberapa aplikasi pinjol ilegal beranak itu dia juga untuk customer service-nya aktif sama seperti ini ya. Nah makanya paling tepatnya kalau kalian mau cek legalitas OJK aplikasi pinjol tersebut, masuk ke website OJK dan download, itu ada dalam bentuk PDF ya, daftar yang terbaru ya, bukan yang lama ya teman-teman. Nah di sini kita langsung saja dulu masuk ke tentang aplikasinya ya. Di sini untuk jumlah peminjamannya mulai dari 2 juta rupiah hingga dengan 5 juta rupiah. Untuk maksimal suku bunga tahunannya 18,25% dengan tenor 91 hingga dengan 180 hari. Untuk jumlah peminjamannya di sini ada semuanya. Kemudian kalian bisa baca sendiri saja ya, nggak penting banget sih kalau gua pribadi. Kemudian usianya 18 hingga dengan 55 tahun, memiliki nomor handphone yang aktif, mempunyai pekerjaan yang menetap, dan juga katanya permohonan akan cepat disetujui, tidak rumit, uang cepat cair ke rekening kalian ya. Tetapi ya tergantung sih ya teman-teman, untuk di aplikasi ini kalau lagi menumpuk pencairan otomatis kalian akan lama ya. Gua aja kemarin sampai dengan 1 jaman hingga 2 jaman ya menunggu. Gua pikir udah dikena prank atau gimana ya, tetapi ada juga masuk ya, walaupun notifikasinya melalui SMS ya. Nah di sini untuk cara pembayarannya banyak banget, dan untuk kalian yang nggak mempunyai rekening pribadi bisa menggunakan
akun Dana ataupun e-wallet lainnya, dompet digital itu kalian bisa masukin. Dan pastinya untuk produknya nggak semua ya cuy. Nah itu yang susahnya tuh, kita nggak bisa tahu yang mana pakai Dana, yang mana pakai rekening biasa dan lain-lain. Kalau kita bisa tahu mana yang pakai Dana, ya gue juga langsung ngajuin menggunakan Dana ya. Enakan pakai Dana ya cuy ketimbang menggunakan rekening. Soalnya kadang ada beberapa aplikasi pinjol ilegal itu yang recommended buat rekening BRI, rekening BCA mungkin. Tetapi kalau akun Dana ya sama saja sih ya teman-teman. Dan buat yang nggak mempunyai rekening lain-lain ya itu bisa menggunakan akun Dana, soalnya nggak ribet untuk pembuatannya ya. Nah, di sini untuk tanggal rilisnya, di sini dia dirilis sejak 23 Januari 2020 ya. Nah, memang ini awal-awal pinjol ramai banget. Dan di sini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan gak usah berlama-lama ya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi pinjaman mudah. Dan untuk aplikasi pinjaman mudah ini ya hanya gini doang sih ya cuy. Kalian gak akan bisa dapetin pemotongan, kupon dan apalagi ya karena aplikasinya juga hanya segini ya teman-teman. Sini kalian bisa tinggal tekan ambil sekarang ya. Kemudian untuk jumlah peminjamannya 1.200.000, kemudian jangka peminjamannya, kemudian untuk jumlahnya. Nah, ini untuk pengisian datanya ada informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kemudian apalagi nih cuy, kontak darurat dan informasi bank. Nah, di aplikasi ini kalian nggak usah heran kalau misalkan kalian sudah mengisikan formulir pengajuan terus kalian diarahkan ke aplikasi-aplikasi lainnya, karena di sini dia memang nggak menawarkan produknya di awal. Jadi memang ini pinjol ilegal beranak, dan jujur banget ini cukup ribet ya ketimbang aplikasi pinjol ilegal beranak yang menawarkan produknya langsung. Nah, kadang tuh kita sudah mengisikan di sini, terus kita pilih produknya lagi, itu dimintai lagi untuk mengisikan cuy. Terus ketika kita pindah produk untuk mengajukan kedua kali atau ketiga kali, itu malah diarahkan untuk pengisian kembali lagi dari awal ya. Nah, makanya gue bilang ini cukup ribet banget. Dan di sini ini jangan kalian patokan di limit 1,2 ya. Nanti kalian bisa pilih produknya yang mana yang bisa kalian ngajuin. Dan pastinya kalian lengkapi semua juga untuk informasi identitasnya. Namun di sini gue nggak bisa masuk karena untuk stok data busuk gue lagi menipis. Karena untuk saat ini lagi ramai-ramainya nih aplikasi pinjol ilegal, entah itu yang beranak ataupun yang biasa melakukan pencairan. Nah, makanya pada bingung semua, dan untuk stok amunisi juga pada berkurang banget ya untuk saat ini. Dan buat kalian pengen ngajuin di aplikasi ini, saran gua kalau pengen ngajuin, ajukan sebanyak-banyaknya dan jangan bosan untuk ngajuin sih ya cuy. Nah, karena kalau hanya satu produk doang yang kalian ngajuin, ya itu kesempatan untuk di autol besar banget ya cuy. Para galbuyer saja yang sampai 20 pengajuan, 15 atau berapapun, itu untuk tingkat di autolnya juga besar ya. Kadang di autol semua, kadang hanya satu yang nyantol, kemudian kadang lainnya digantung ya. Mending di autol sih daripada digantung, soalnya kalau di autol kita bisa ngajuin lagi dengan akun tersebut di produk tersebut. Nah, dan buat kalian nih yang pengen merawat, nah misalkan kalian di ACC di pinjaman mudah, kemudian kalian bayarin, kalian ngajuinnya untuk perawatan di produk tersebut lagi cuy, bukan di produk lainnya. Karena ada beberapa orang yang berpikir karena aplikasi ini adalah aplikasi pinjol ilegal beranak, jadi ya mau dirawat dimanapun itu tetap bisa ya, karena mereka memikirnya itu satu atap dari aplikasinya langsung ini ya, dari aplikasi pinjaman mudah ini. Namun nggak begitu ya cuy, karena setiap produk yang kalian ngajuin itu ya otomatis kalau kalian merawat ya ngajuin di produk itu lagi, bukan pindah produk ya teman-teman. Kalau pindah produk ntar jatuhnya kalian tetap jadi pengajuan baru ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau kalian yang mungkin sudah pernah japo ataupun sudah galbay saat ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar gimana untuk DC lapangannya, apakah udah pada ngomel-ngomel dan berapa lama ngomelnya. Dan ya semoga saja sih untuk aplikasi ini bisa segera diblokir OJK ya, biar kalian yang pada punya peminjaman di aplikasi ini otomatis auto dapat jackpot karena lunas tanpa dibayar ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini sebar data loh ya, makanya kalau untuk data-datanya itu kalian amankan terlebih dahulu. Dan sesuai dengan hukum pinjol yang biasanya dikatain oleh para galbayers, para pinjolers di grup-grup pinjol, sebar data sama dengan lunas ya. Nah, makanya orang-orang tuh kalau udah disebar datanya ya males buat bayarin ya, ngapain juga sih ya teman-teman, apalagi ini aplikasinya ilegal ya teman-teman.
Dan untuk di aplikasi ini kalau misalkan kalian udah dicairkan statusnya terus uangnya masih nyantol, itu maksimal kalian tunggu 3 jam. Kalau nggak ada baru kalian hubungi customer service-nya. Kalau nggak dibalas lagi ya otomatis itu berarti kalian kena prank dan ya uangnya nggak bisa dicairkan. Dan untuk akunnya juga otomatis kalian nggak bisa mengajukan di produk tersebut lagi ya, soalnya akunnya statusnya masih on proses seperti itu ya, masih digantung, kecuali kalian status akunnya itu verifikasi gagal ya, nah itu baru bisa ngajuin lagi ya. Dan untuk di aplikasi ini kalau yang penggunaan data pribadi ya sebenarnya kalau bisa saja ya cuy, tetapi ya tentunya nggak terlalu aman ya, apalagi kalau kalian mau masukkan mungkin dokumen pribadi kalian dan lain-lain, tentunya ya cukup beresiko banget ya cuy. Namun nggak bisa dipungkiri ada beberapa orang juga yang para gal buyers itu tetap memasukin data pribadi mereka ya, tetapi itu biasanya mereka udah kebal dan juga udah mentalnya kuat ya teman-teman, karena kalau mental nggak kuat ya otomatis kalian akan down, karena untuk DC-nya ini waduh cukup membuat jatuh mental sih ya teman-teman, dengan penagihan yang nggak mengenakan ya. Nah makanya kalian sebelum meminjam di aplikasi ini pikir-pikir terlebih dahulu, jangan asal mengajukan. Dan pastinya untuk di aplikasi ini kalau kalian mempunyai akun yang sudah lama ya, entah itu sudah pernah meminjam atau belum pernah meminjam sama sekali ya, gue lebih rekomendasi ini tuh ya cuy daripada akun yang baru. Soalnya untuk akun baru itu memang rentan banget untuk di autol, apalagi yang hanya pengajuan satu ya, waduh itu mah biasanya hitungan detik udah di autol ya teman-teman. Nah jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal pinjaman mudah ini, dan next time gue akan coba ngajuin lagi dengan banyak produk, siapa tahu bisa nyantol juga sama seperti orang lain yang para gal buyers dan para pinjolers lainnya di grup-grup pinjol yang mendapatkan 10 produk ataupun 15 dan lain-lain ya. Dan buat kalian masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan juga support kalian. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.